Aksi warga satu kampung gotong royong mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok di selokan viral di media sosial. Dalam video, nampak warga menarik badan mobil menggunakan tali. Tidak kalah heboh, emak-emak juga ikut andil menarik mobil ke tepi jalan. Ada juga yang menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi. Selain mendapat pujian warganet, aksi gotong royong ini juga diapresiasi oleh petugas kepolisian. Sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu mobil tersebut ya sehingga bisa terlepas dari musibah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dari hal tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil dan 6 orang penumpangnya dievakuasi dengan keadaan selamat. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita awali Sindo siang hari ini dari Jawa Timur. Diduga akibat cemburu, seorang pria di Situbondo nekat membakar rumahnya setelah pisah ranjang dengan sang istri. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil diamankan petugas kepolisian. Rumah milik pasangan suami istri Taryono dan Rusma ini ludes terbakar di desa Talkandang, Situbondo. Taryono nekat membakar rumahnya sendiri diduga akibat cemburu setelah pisah ranjang dengan istrinya. Pelaku berulang kali mengancam sang istri akan membakar kediamannya setelah Taryono memilih keluar dari rumah. Tak disangka ancaman itu pun dia buktikan. Taryono tiba-tiba membakar rumahnya dengan menyiramkan bahan bakar minyak. Sontak api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah termasuk kendaraan bermotor. Memang ada ancaman awal. Iya, ancaman terus itu. Sudah ada ancaman awal sebelum kebakaran sudah ada ancaman. Mau dibakar gitu. Kesengajaan. Ya mungkin jelas sudah. Kalau sudah ada barang bukti bensin kan otomatis dibakar. Tinggal 2 pasang mungkin 10 liternya disemburkan ke mobil langsung meledak. Itu tepatnya kira-kira jam berapa kejadiannya? Kejadiannya kurang lebih 11.30. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri namun berhasil diamankan petugas kepolisian. Meski tidak menimbulkan korban, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aliran sungai sepanjang 500 meter lebih dipenuhi sampah hingga menghambat aliran air di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sampah diduga berasal dari warga yang biasa membuang sampah sembarangan. Aroma busuk serta aliran air sungai yang terhampat dan berwarna hitam pekat ini menjadi pemandangan sehari-hari warga Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Serang. Bahkan tumpukan sampah kini sudah sejajar dengan jalan pemukiman. Kondisi ini membuat sungai sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan warga untuk mencuci dan mandi. Bahkan permasalahan sampah ini sudah berjalan selama 7 tahun lebih. Usaha pihak desa memberikan imbauan pun seolah tak digubris warga. Dampaknya kalinya enggak jalan, banyak sampah bukan dari masyarakat juga, dari ujung laut juga bisa. Ujung laut itu ke sini Pak, kalau banyak air itu Pak, banyak rob lah, air rob. Jadi begitu, jadi timbulnya sang kereta jadi satu. Warga berharap pemerintah bisa membersihkan sampah sehingga aliran sungai bisa dimanfaatkan kembali oleh warga. Pihak desa juga sudah berkoordinasi ke instansi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 10 orang warga desa Batu Agung, Jembrana, Bali menjadi korban gigitan anjing yang diduga terjangkit rabies. Salah satunya adalah seorang anak berusia 7 tahun harus mengalami 17 jahitan di tangan kanan dan bibir. Orang terluka akibat amukan anjing gila di 3 Banjar di Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Bali, Kamis. Akibat serangan anjing tersebut, ke-10 orang korban mengalami luka gigitan mulai tangan, kaki, badan, hingga bibir. 1 orang dilarikan ke Puskesmas 1 Jembrana, sementara 9 orang lagi mendapat perawatan di IGD Rumah Sakit Umum Negara. Gigitan terparah dialami seorang anak Ikomang Andika berusia 7 tahun warga Banjar Sawe.
Korban mengalami gigitan di tangan dengan 12 jahitan dan di bibir dengan 5 jahitan. Semua korban pun sudah mendapat penanganan dari petugas kesehatan termasuk pemberian vaksin dan serum anti rabies. Setelah menyerang warga, anjing pun dibunuh. Petugas kesehatan hewan dan Kesmafet Kecamatan Jembrana sudah mengambil sampel otak anjing untuk diuji lab. Luka yang didapatkan dari yang terserang itu lumayan ya. Jadi ada satu yang anak usia 7 tahun itu memang ada serangan yang di bibir. Nah itu yang agak berisiko. Hingga saat ini petugas menyisir hewan lainnya yang kemungkinan sempat kontak dengan anjing gila tersebut. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kute Selatan, Badung, Bali pada Jumat sore. Helikopter pengangkut wisatawan tersebut diduga terjatuh akibat tersangkut tali layang-layang. Helikopter berjenis Bell 505 Jet Ranger X terjatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat sore sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Helikopter dengan nomor penerbangan PKWSP ini rusak pada bagian depan dengan bagian ekor terpisah. 5 orang di dalamnya selamat. 3 diantaranya adalah warga negara asing yang menjadi penumpang dan 2 orang warga negara Indonesia sebagai pilot dan kopilot. Helikopter milik PT White Sky Aviation ini awalnya terbang rendah di atas rumah warga hingga akhirnya jatuh di sekitar akses jalan baru. Jatuhnya helikopter diduga akibat terlilit tali layang-layang. Helikopter bertipe Bell 505 Jet Ranger X ini diproduksi perusahaan Bell Helikopter asal Kanada. Helikopter ini biasanya digunakan dalam sekolah penerbangan, aktivitas pariwisata, maupun untuk kepentingan korporasi. Per unitnya, helikopter ini dijual dengan harga $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 16,2 miliar rupiah. Kokpit pesawat ini bertipe full glass alias didominasi oleh kaca dan memiliki kapasitas 5 orang, 2 kru dan 3 penumpang. Helikopter menggunakan mesin Turbomeca Arius 2R dengan kontrol mesin canggih VDEC Dual Channel. Kekuatannya pun mencapai maksimal 504 shaft horsepower. Selain itu, helikopter ini memiliki jangkauan terbang maksimal 360 nautical mile dan menggunakan sistem avionik G1000H dari Garmin. Helikopter ini dimiliki oleh White Sky Aviation untuk disewakan. Tarif sewanya bervariasi mulai dari 6,9 sampai 36 juta rupiah. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Adanya pembaruan keamanan pada Microsoft Windows telah mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Gangguan disebut the blue screen of death. Ini juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget. Jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum. Kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info. Yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai. Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi di Windows 10
dan menampilkan Blue Screen of Death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike. Blue Screen of Death mengacu pada layar biru kematian yang umum digunakan untuk menggambarkan kerusakan sistem pada sistem operasi Windows milik Microsoft. Microsoft mengklaim mereka mengambil tindakan mitigasi sebagai respon terhadap masalah layanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. CEO Microsoft Satya Nadella angkat bicara soal gangguan IT global perangkatnya yang mempengaruhi berbagai sektor di dunia. Dalam pernyataannya di akun media sosial, Nadella mengatakan terus bekerja sama dengan perusahaan pendukung Microsoft yakni CrowdStrike. Nadella berharap masalah ini segera teratasi dan bisa mengembalikan sistem dengan aman. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait gangguan The Blue Screen of Death yang berdampak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sudah ada rekan Ayu Pratiwi. Halo Ayu, bagaimana usai gangguan sistem cyber? Apakah masih ada antrian di bandara saat ini, Ayu? Iya, Yudi dan juga pemirsa, saat ini usai ada gangguan meskipun kemarin, tepatnya pada hari Jumat, terjadi antrian yang cukup panjang mengular di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di tempat check-in penumpang dan juga bagasi. Namun saat ini berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi sudah tidak ada antrian di tempat check-in ataupun di tempat penitipan bagasi. Dan meskipun di beberapa maskapai yang sebelumnya terdampak oleh gangguan, tidak ada kendala untuk antrian. Justru yang menariknya Yudi dan juga pemirsa, antrian terjadi di beberapa maskapai yang sebelumnya tidak mengalami gangguan. Dan setelah kami konfirmasi, ternyata untuk antrian ini bukan dikarenakan adanya sistem yang mengalami gangguan, tapi memang per hari ini, untuk hari Sabtu ini, banyak sekali volume penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Soekarno-Hatta ini cukup banyak dan cukup meningkat. Jadi itu artinya tidak lagi dikarenakan oleh sistem. Dan pemirsa, memang betul sekali terkait dengan adanya gangguan sistem ini sudah terjadi sejak kemarin hari Jumat, tepatnya di tempat saya melaporkan di belakang ini. Kemarin terjadi antrian yang sangat panjang sekali. Hal ini dikarenakan para penumpang yang akan melakukan check-in penumpang ataupun bagasi harus melakukan check-in secara manual. Sementara pada saat kemarin hanya ada sekitar 5-7 counter saja yang bisa melayani. Dan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa maskapai ataupun dari pihak bandara, nantinya apabila terjadi penurunan sistem kembali, maka sudah disiapkan adanya penambahan counter dan juga penambahan petugas. Selain petugas keamanan, juga dipersiapkan juga petugas untuk servis yang nantinya akan membantu para penumpang untuk melakukan check-in. Dan kabar gembiranya saat ini sudah normal kembali pemirsa. Dan bagi Anda yang ingin bepergian menggunakan pesawat khususnya berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dihimbau untuk tetap datang minimal 30 menit sebelum keberangkatan guna untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Ayu Pratiwi. Kami tunggu perkembangan selanjutnya di sana. Selamat bertugas kembali, Ayu. Basarnas Bali telah mengevakuasi 5 korban jatuhnya helikopter berkode PKWSP dengan operator Bali Helitour di Suluban Desa Pecatu, Badung. Sementara evakuasi badan pesawat menunggu KNKT. Pemirsa, korban berjumlah 5 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan perempuan. Kelima korban tersebut ialah Dedi Kurnia yang merupakan pilot Bali Helitour dan Oki selaku kru penerbangan. 3 korban lainnya adalah penumpang yang merupakan warga negara asing. 3 penumpang telah dibawa ke Rumah Sakit Siloam menggunakan ambulans. KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menginvestigasi penyebab kecelakaan ini, pemirsa. Untuk mengetahui informasi terkini terkait jatuhnya helikopter di Desa Pecatu, Badung, Bali, kita sudah terhubung dengan rekan Dewi Umaryati. Selamat siang Dewi, apakah proses evakuasi masih berlangsung saat ini?
Ya, Yudi dan juga pemirsa, dapat saya laporkan bahwa hari ini puing dari helikopter milik PT White Sky Aviation masih berada atau dibiarkan di lokasi kejadian di Banjar Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Hal ini karena masih menunggu dari investigasi tim KNKT yang rencananya baru tiba pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dapat saya laporkan bahwa memang benar kemarin terjadi kecelakaan dan helikopter Air Bali Wisata Tour ini diduga terbang rendah yang biasanya sekitar 1000 feet atau sekitar 300 sampai 400 meter. Diperkirakan kurang dari itu. Banyak informasi yang menyebutkan bahwa ini sebagai bentuk dari servis wisatawan yang ada di dalamnya, yakni 3 wisatawan, 2 dari warga negara Australia dan 1 dari Indonesia. Dan tadi dari pihak operator helikopter juga sudah tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa kerusakan dan nantinya melakukan skema evakuasi dari puing helikopter ini sendiri, mengingat dari lokasi kejadian ini berada di antara 2 tebing dan di sekitar lokasi merupakan padang tandus dengan semak-semak yang cukup rapat, sehingga nantinya kemungkinan dari pihak operator harus membabat atau membersihkan dari beberapa pohon-pohon yang akan dilewati kendaraan untuk mengangkut puing helikopter ini. Sementara itu dari KNKT sendiri nantinya pada pukul 2 siang tidak langsung menuju ke TKP, melainkan akan ke kantor otoritas bandara untuk menggelar rapat bersama dengan Basarnas dari TNI Angkatan Udara dan instansi terkait termasuk dari pihak operator untuk mengumpulkan informasi sebelum nantinya akan melakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian dari pihak operator tadi juga meski menolak untuk diwawancara, namun sejumlah informasi disebutkan bahwa helikopter ini baru saja 4 menit mengudara dari base-nya, kemudian diduga benang layang-layang itu tersangkut di baling-baling saat helikopter itu mengudara. Yudi. Mengenai kondisi korban, kami dengar sudah dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya saat ini, Dewi? Ya, sampai saat ini memang benar bahwa kelima korban, 1 pilot, 1 kru, dan 3 wisatawan telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit RSPTN Universitas Udayana, Rumah Sakit Bali Jimbaran, dan Rumah Sakit dari yang ada di kawasan Kute. Kemudian dari sejumlah korban itu 3 diantaranya mengalami luka ringan dan 2 diantaranya mengalami patah tulang, dan dari luka ringan itu sampai saat ini masih mengalami trauma. Dan apakah saat ini yang bersangkutan sudah dipulangkan atau hanya mengalami rawat jalan ataukah masih menjalani proses lebih lanjut, dari pihak Basarnas sendiri juga belum mengkoordinasikan karena seluruhnya dari pengobatan informasinya akan ditanggung dari pihak operator helikopter. Yudi. Dewi, apakah benar informasi bahwa helikopter ini adalah milik artis Raffi Ahmad? Apakah Anda mendengar hal itu? Ya, sejumlah informasi yang berkembang di media sosial memang menyebutkan seperti itu, namun sampai saat ini belum ada satupun pihak yang mengkonfirmasi itu. Namun yang pasti pasca jatuhnya helikopter ini, tadi saya berada di sini sejak pagi, masih ada satu operator yang menerbangkan helikopter untuk wisata tur ke sejumlah kawasan objek wisata di Bali di Bali Selatan, karena wisata dengan heli ini masih cukup tinggi diminati oleh wisatawan, terutama dari sejumlah informasi yang saya kumpulkan dari sejumlah operator di Bali ini. Ada 3 operator yang mengoperasikan helikopter untuk berwisata, yang biasanya para wisatawan ini berwisata di kawasan wisata kawasan Bali Selatan. Biasanya mereka akan melihat lebih dekat kawasan GWK, kemudian kawasan Pecatu, Uluwatu, dilihat indahnya atau eksotisnya tebing-tebing tinggi yang berada di kawasan ini. Kemudian ada juga paket wisata di kawasan Bali Utara. Biasanya kawasan Bali Utara itu wisatawan bisa menikmati di
kawasan Gunung Batur, Kintamani dan sekitarnya. Kemudian ada juga mereka juga bisa untuk terbang sampai ke Pulau Lombok dan sekitarnya. Selain untuk Bali Wisata Tour, helikopter juga kerap digunakan untuk wisatawan transfer. Artinya wisatawan yang ingin berwisata ke daerah-daerah tertentu karena kondisi saat ini di Bali cukup padat dan macet dengan kendaraan sehingga waktu tempuh perjalanan tuh tidak dapat diprediksi. Biasanya para wisatawan itu akan melakukan transfer dari base-nya helikopter akan menuju ke sejumlah objek-objek wisata seperti kawasan Ubud, Kintamani dan sekitarnya. Untuk budget sendiri saya juga sempat mencari informasi terkait untuk naik helikopter berkisar antara durasi 15 sampai 18 menit. Budgetnya minimal 4,8 juta, bahkan bisa sampai 40 juta atau 100 juta, tergantung dari tujuan atau paket yang akan diambil. Yudi. Baik, terima kasih laporannya Dewi Umaryati langsung dari Pecatu, Bali. Kami tunggu perkembangan berikutnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung hingga malam. Ratusan warga hadir di lokasi menyaksikan langsung rekonstruksi. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa, begitu banyak masyarakat yang menyaksikan di mana semua tersangka dihadirkan. Dan saat tersangka dihadirkan, warga ramai-ramai menyoraki para pelaku. Bahkan saat rekonstruksi adegan pembakaran, warga tak bisa menyembunyikan emosi dan terus menyoraki para pelaku ini. Sepanjang adegan, kedua pelaku terus menunduk tak berani melihat warga yang ramai menonton. Masih terkait kekerasan terhadap wartawan, pemirsa, polisi mengungkap motif kasus upaya pembakaran rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal lantaran diperas oleh korban yang selalu meminta uang setoran judi dan narkoba. Aksi percobaan pembakaran rumah seorang wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terungkap. Polisi pun berhasil menangkap 2 pelaku dan pelemparan bom molotov. Salah satu pelaku, Firdaus Sitepu, melalui testimoni mengakui melakukan percobaan pembakaran rumah korban berinisial LS lantaran sakit hati kepada korban. Pelaku yang membuka lapak judi tembak ikan di Desa Namorih, Pancur Batu, meminta kepada korban yang merupakan wartawan media online untuk tidak memviralkan lapak perjudian miliknya. Korban pun sepakat dan meminta sejumlah uang kepada pelaku. Namun sering waktu, korban sering mendatangi lapak perjudian milik pelaku dan meminta sejumlah uang serta narkotika kepada pelaku. Pelaku yang kesal pun mengajak pelaku lain, Ferry Haryanto, untuk melancarkan aksi pembakaran rumah dengan maksud memberikan pelajaran kepada korban. Dia minta per minggunya 2 juta. Satu minggu 2 juta ya? 2 juta. Kemudian lain lagi untuk sabunya. Kan begitu dia. Hal itu disepakati sama si Firdaus Sitepu ini. Dan kadang Firdaus Sitepu ini mengantar sabunya juga ke sabu ini dalam arti kata narkoba lah? Narkotika, jenis narkotika. Ke rumah si Leo Sembiring. Jadi berjalan berikutnya lagi, di bulan Oktober, akhirnya ada permintaan tambahan dari Leo Sembiring ini. Minta sampai di angka 4 juta di bulan November itu. Pengakuan pelaku pun dibenarkan oleh Polrestabes Medan yang menangani kasus ini. Pelaku pun mengaku menyerang rumah korban dengan bom molotov karena sakit hati aktivitas perjudiannya diberitakan hingga akhirnya digerebek dan ditutup polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Perintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.
Hampir 11 jam Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikolog oleh LPSK. Usai diperiksa, Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dipenjara hingga 8 tahun. Dengan wajah sumringah, Saka Tatal yang didampingi oleh sang kakak Jaka dan penasihat hukumnya Titin Prialianti keluar dari ruang khusus asesmen oleh tim psikologi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jumat malam. Saka menjalani serangkaian tes dan juga wawancara terkait hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan mentalnya, termasuk statusnya sebagai mantan narapidana pembunuhan Vina dan Eki. Saka mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan nyaman, sehingga dirinya bisa lepas menceritakan kejadian-kejadian yang menimpanya di tahun 2016 silam. Hal tersebut membuat keyakinan dan kemantapan dirinya menguat menjelang sidang pengajuan kembali kasus yang menjadikannya narapidana sejak tahun 2016 hingga 2024. Gambar apa yang Saka gambar itu dijelaskan ini gambar apa. Dan suruh penulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan banyak soalnya. Pusing. Banyak banget ya. Ada berapa orang tadi? 2 atau berapa sebagai? 2 orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana, tegang atau gimana? Ngerasa seperti nyaman ya. Minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah nggak seperti dulu ya. Jangan seperti dulu hakim yang waktu tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Diperlakukannya udah bukan kayak sidang di bawah umur. Penasihat hukum Saka, Titin Prialianti berharap tim hakim dalam sidang nanti bisa bertindak adil dan menempatkan Saka sebagai korban ketidakadilan, sehingga sekaligus bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang. Kami mohon doa, mohon dukungan, mudah-mudahan apa yang Saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik Saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti tertuang dalam tuntutan yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan pemerkosaan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang PK diajukan oleh Saka Tatal untuk membersihkan namanya dari vonis sebagai pembunuh Eki dan Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Keluarga almarhumah Vina meminta polisi kembali membuka data pembuktian kasus. Salah satu yang disoroti, barang bukti isi chat dan handphone korban serta pelaku. Wacana membuka dari awal lagi. Data kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai disuarakan. Keluarga Vina meminta polisi menyelidiki teman almarhumah Vina bernama Mega. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang gitu kan. Saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuman bilang temennya Mega karena yang turun saat itu cuman 1 orang tuh datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis bisa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Selain itu, kakak kandung Vina, Marliana, meminta polisi mengungkapkan isi chat yang sempat disampaikan tentang dugaan pembunuhan berencana. Tapi keluarga Vina hanya mendengar cerita saja dari Ibtu Rudiana, tak pernah lebih detail disampaikan bagaimana isi chat tersebut. Keluarga Vina juga bingung dengan handphone almarhumah Vina yang sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, tapi tidak diberikan kejelasan. Bahkan, handphone Vina masih belum kembali ke keluarganya hingga saat ini. Saya buka itu HP-nya itu kontak itu hanya ada kontak keluarga.
nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Dijatuhkan pembunuhan berencana itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Akankah kepolisian kembali mengungkap data-data baru dan membuka kembali dari awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik lagi. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 lalu. Masyarakat Indonesia yang tidak mendoakan saya, yang tidak mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Panjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang. Harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang, maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seorang pemuda mengklaim mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri DPO yang dirilis polisi.
Seorang pria bernama Prima Raisona, warga Kepongpongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari Buser meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku petugas menanyakan temannya yang bernama Egi Gialola. Petugas menduga Egi Gialola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Nanya sih Pak, cuman kan karena posisi saya juga nggak tahu posisi dia di mana, karena saya juga lagi merantau kan, merantau 2015 pulang 2018, jadi nggak tahu posisi si Egi ini ada di mana, terus apa udah nggak terlalu dekat kayak dulu lagi kan Pak. Kalau Mas Prima sendiri ditanya, maksudnya pribadinya Mas Prima sendiri ditanya apa? Ya kalau aku ditanyain kamu di mana, ada kejadian, kadang aku lagi kerja di Malaysia, pas berangkat 2015, pulang 2018 Pak gitu. Terus ditanyain alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri di Sumber, tanyain itu, udah sih Pak, paling itu aja, sama selebihnya lah mengarah ke Egi. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia, melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menahu aktivitas Egi Gialola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Perintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan pembagian tugas Wakil Menteri Keuangan 2 yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Wamenkeu 2 Thomas Jiwandono disebut akan fokus terlibat dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan pembagian tugas Wakil Menteri Keuangan 1 Suhasil Nazara dengan Wamenkeu 2 Thomas Jiwandono. Sri Mulyani mengatakan masuknya Thomas Jiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Dengan demikian, berbagai program prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bisa masuk. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Ya ini nih sekarang dalam proses tahap penyusunan. Berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya nggak perlu harus ada pertemuan khusus. Karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini. Seperti diketahui, Thomas Jiwandono merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang ekonomi. Kehadirannya disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan. Dengan begitu diharapkan proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Sementara itu meski masih akan dibahas lebih lanjut, namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah bisa berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Di awal anggarannya
Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat. Termasuk Solo, hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya hari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000. Belum ada kepastian untuk pengurangan ya. Ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Berarti disampaikan Pak Erlangga itu belum pasti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya, uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final Mas? Belum ada yang final ya, ditunggu dulu ya. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar 71 triliun rupiah. Yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Hal ini diungkapkan ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat ke dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara itu, terkait dengan teknis program ini masih akan dibahas lebih detail. Anggaran makan siang gratis untuk setiap anak juga akan berbeda-beda di tiap daerah. Pertanyaan untuk makan siang gratis tadi saya rasa ini bukan saatnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Adapun langkah efisiensi anggaran ini juga bisa dinilai sebagai upaya baik pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim sinkronisasi Prabowo Gibran memastikan uji coba makan siang bergizi gratis yang akan dilakukan tidak memakai anggaran negara. Selain itu, tim Prabowo Gibran juga belum menentukan jumlah anggaran untuk setiap porsi makan siang gratis sekaligus membantah wacana pemotongan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 ke Rp7.500. Tim sinkronisasi Prabowo Gibran mengatakan bahwa rencana program makan bergizi gratis sedang dilakukan uji coba saat ini di seluruh Indonesia. Anggota tim sinkronisasi Prabowo Gibran, Hasan Hasbi mengatakan uji coba makan bergizi gratis telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan 1 unit layanan bisa memenuhi sekitar 3.000 individu. Namun Hasbi menegaskan uji coba tidak didanai oleh pemerintah atau APBN. Menurut kita itu spekulasi. Ya, spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project. Padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Orang boleh punya ide, boleh punya masukan, silakan. Tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran sebesar 71 triliun tadi. Ia menambahkan uji coba program makanan bergizi gratis sudah dilakukan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Hal itu dilakukan guna mengetahui apa saja yang harus diperbaiki sehingga pihaknya belum menentukan budget per porsi dari program makan siang gratis tersebut. Dalam RAPBN 2025 untuk program makan siang bergizi gratis, anggaran yang ditetapkan adalah sebesar
triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, satu lagi selebriti jadi petinggi BUMN. Aktor Fauzi Badila diangkat menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Fauzi Badila menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia. Penetapan disampaikan dalam RUPS hari Kamis 18 Juli. Fauzi Badila ditunjuk menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia bersama Muhammad Budi Jatmiko. Fauzi Badila selama ini dikenal sebagai aktor film yang juga ditunjuk Partai Gerindra menjadi koordinator relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu. Kita beralih ke informasi lainnya. RPA Partai Perindo mengapresiasi kinerja jajaran Polres Metro Jakarta Utara yang berhasil mengamankan pelaku ruda paksa anak di bawah umur di wilayah Koja. RPA Partai Perindo akan memperjuangkan restitusi untuk korban. RPA Perindo mendatangi rumah keluarga korban ruda paksa yang dialami seorang siswi SMK berinisial SH di kawasan Koja, Jakarta Utara. Kedatangan RPA Perindo untuk memberitahu keluarga korban jika pelaku berinisial K sudah berhasil diamankan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara pada Kamis 11 Juli 2024. Dan kami berterima kasih memberikan apresiasi kepada Polres Jakarta Utara yang dengan cepat telah menangkap pelaku daripada kekerasan seksual anak di bawah umur. Kita akan terus mendampingi baik itu dengan ganti rugi atau restitusi yang akan diberikan oleh pelaku untuk kepada korban, itu kan akan nanti kita ajukan ganti ruginya. Kita akan kerjasama perhitungannya dengan LPSK. Itu nanti akan kita bawa ke pengadilan. Kedatangan RPA Perindo ke rumah keluarga korban juga sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pendampingan kasus hingga tuntas, serta pendampingan psikis korban sehingga dapat beraktivitas normal. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa harga eceran tertinggi minyak kita telah naik menjadi Rp15.700 per liternya. Kenaikan tersebut sudah berlaku sejak minggu lalu dan segera direlaksasi. Harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita telah naik menjadi Rp15.700 per liternya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi kenaikan HET Minyak Kita sudah berlaku sejak minggu lalu. Aturan resmi terkait HET Minyak Kita akan dikeluarkan melalui Permendak yang saat ini telah selesai direlaksasi. Ada sejumlah pertimbangan terkait kenaikan HET Minyak Kita yang menjadi Rp15.700 per liternya. Namun kenaikan HET Minyak Kita tersebut sudah berdasarkan hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sudah berlaku harga 15.700. Ya sudah. Ya kan ada hitungan dari BPKP ya, ada yang 15,5, tapi pengusaha naiknya sekarang dolar udah sekian, di pasar sudah sekian, ya ketemunya jalan tengah 15.700. Sebelumnya, HET Minyak Kita ditetapkan dengan harga Rp14.000 per liter. Dengan naiknya harga minyak kita menjadi Rp15.700, dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemerintah sepakat membentuk Satuan Tugas Satgas Impor Ilegal, merespon maraknya produk-produk impor, di mana produk impor ilegal ini akan diberantas melalui Satgas tersebut. Satgas Impor Ilegal berisi 11 anggota dari kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan pemerintah kota serta provinsi.
Satgas impor ilegal ini akan bertugas menyelidiki masuknya barang impor ilegal hingga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar impor. Terima kasih sampai jam 1 ya. Oke, Pak Menteri. Dan sementara itu pemirsa, di tengah aksi menentang penjajahan Israel ke Palestina, Indonesia rupanya dilaporkan masih mengimpor produk Israel dan jumlahnya bahkan meningkat dibandingkan tahun lalu. Kementerian Perdagangan berjanji akan mempelajari temuan ini. Indonesia tercatat masih mengimpor produk Israel tahun ini. Jumlahnya rupanya meningkat dibandingkan tahun lalu. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dari data Badan Pusat Statistik diketahui nilai impor dari Israel melonjak lebih dari 300% pada periode Januari hingga April 2024, yakni 475 miliar rupiah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 109 miliar rupiah. Impor terbesar tercatat pada produk mesin, pesawat mekanik, perkakas, dan perangkat optik. Meski demikian, Badan Pusat Statistik menyebut nilai impor dari Israel ini turun drastis. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut penurunan tersebut turun 54% pada Juni 2024 dibanding bulan sebelumnya. Menanggapi laporan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan mempelajarinya. Ya, laporan diterima, nanti dilihat. Apa lagi? Temuan ini pun disayangkan aktivis dan pengamat lantaran terjadi saat masyarakat beramai-ramai mengecam penjajahan Israel ke Palestina, bahkan memboikot sejumlah produk dan gerai yang terafiliasi Israel. Koalisi pun mendesak pemerintah agar memberlakukan embargo total terhadap produk-produk Israel dan mengeluarkan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih terlibat dalam perdagangan dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan. Dari hasil pendataan sementara, ada 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan dengan pola pemecatan berbeda-beda mulai dari formulir digital hingga pemberitahuan lisan. Ratusan guru honorer yang mengajar di berbagai sekolah di DKI Jakarta dari jenjang SD hingga SMA mengalami pemberhentian sepihak akibat cleansing atau pembersihan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pun langsung menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing tersebut. LBH Jakarta juga telah membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak hingga 24 Juli. LBH Jakarta juga telah membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak hingga 24 Juli mendatang. LBH Jakarta mencatat terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Meski belum menentukan tindakan hukum yang akan ditempuh, namun LBH Jakarta menilai pola pemecatan dilakukan secara berbeda-beda, mulai dari formulir digital hingga pemberhentian lisan. Hingga Jumat sore sekitar 190 guru honorer telah melapor ke LBH Jakarta. Diprediksi lebih dari 400 guru honorer mengalami pemberhentian secara sepihak. Kami akan mengolah terlebih dahulu datanya, kami akan petakan apa yang jadi pola, apa yang jadi pelanggaran hukum dan HAM, dan apa yang kemudian menjadi dampak. Dari situ data ini menjadi penting sebagai bahan advokasi ke depan. Karena dari beberapa waktu yang lalu pihak Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan data, dan menjadi penting pula kami untuk menyampaikan data yang tentunya menjadi argumentasi kami bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak adil dan cenderung diskriminatif khususnya terhadap guru-guru honorer. Sementara, 2 tuntutan yang diajukan para guru honorer diantaranya memulihkan status dan pekerjaan para guru honorer di sekolah dan mendorong tata kelola aturan yang adil dan setara bagi pegawai non-ASN di lingkungan pendidikan.
Dari Jakarta, Elsie Casey, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin membantah telah melakukan pemecatan terhadap ratusan guru honorer di Jakarta. Pihaknya juga mengklaim pemberhentian guru honorer dilakukan selain karena tidak terdaftar dalam Dapodik, penerimaan dilakukan tanpa seleksi yang jelas. Konotasi dipecat itu kalau saya, Dinas Pendidikan itu mengangkat guru dengan seleksi yang sudah sesuai ketentuan, saya angkat terus menjadi pegawai kami, kan seperti itu. Lalu mereka diangkat oleh kepala sekolah, ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas. Guru yang dibiayai oleh dana BOS ada 4 kriteria. Yang pertama, ya, mereka bukan ASN. Yang kedua, mereka terdata di dalam Dapodik. Yang ketiga, mereka mempunyai NUPTK, ya. Dan keempat, tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari keempat tersebut ada 2 yang tidak dimiliki, kan gitu loh. Yaitu mereka tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK. Sejumlah permasalahan di KPU muncul menjelang Pilkada serentak November mendatang. Mulai dari mundurnya 3 anggota KPU daerah hingga dugaan terjadinya joki oleh Pantarlih. Komisi Pemilihan Umum terus melakukan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang. Namun di tengah persiapan, lembaga penyelenggara pemilu ini tak lepas dari berbagai masalah. 3 anggota KPU daerah mengundurkan diri dengan alasan ingin mencalonkan diri pada Pilkada serentak. Ketiganya adalah anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Theodorus Kosai, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlianto Kum, dan anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Reka Punanta. Tengah situasi tahapan pemilu yang nasional yang masih ada yang belum selesai, kita juga dihadapkan pada situasi misalnya beberapa jajaran ada yang mengundurkan diri. Ini kaitannya dengan kalau jajaran kita mengundurkan diri maka terhitung 45 hari sebelum masa pendaftaran itu jatuhnya di tanggal 12 Juli ini. Paling tidak ada 3 yang masuk datanya ke kami. Salah satunya Ketua KPU Provinsi Gorontalo mengundurkan diri. Kemudian ada 2 lagi, nanti saya cek dulu. Tak hanya itu, persiapan Pilkada serentak juga dilanda isu joki Pantarlih seperti temuan Bawaslu. Namun temuan tersebut dibantah KPU. Petugas pemutakhiran data pemilih juga menyerahkan tugasnya ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklat pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. 2 kader Partai Perindo mendapat surat rekomendasi dukungan untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Mereka adalah bakal calon Bupati Rotendao Paulus Henuk dan bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong Heri Purwanto. Dukungan untuk calon kepala daerah kembali diberikan Partai Perindo kepada para kader terbaiknya. Rekomendasi diberikan kepada Paulus Henuk yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Rotendao. Dukungan juga diberikan kepada Heri Purwanto sebagai bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong yang akan berjuang untuk membangun daerahnya. 9 butir agenda perubahan yang kami akan kerjakan, yaitu Rote Amanah, Rote Cerdas, Rote Sehat, Rote Sejahtera, Rote Bertani, Rote Berdaya, Rote Akses, Rote Malole, dan Rote Harmoni. Pelayanan kesehatan kita itu menjadi prioritas utama, kemudian bidang pendidikan. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Keputusan rekomendasi Partai Perindo ini sudah melalui mekanisme fit and proper test untuk para calon. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini.
Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Fenomena embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali muncul. Dan hal ini menjadi daya tarik bagi wisatawan di sekitar Komplek Candi Arjuna. Suhu terendah dalam sepekan terakhir di Dieng tercatat mencapai 2 derajat Celcius. Kita lihat informasinya berikut ini pemirsa. Dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah selama beberapa hari terakhir mengalami fenomena embun es atau yang dikenal embun upas. Suhu terendah dalam sepekan tercatat mencapai 2 derajat Celcius. Namun pagi ini tidak terjadi penurunan suhu sehingga tidak terjadi embun es. Banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang dengan rasa kecewa. Meski begitu, tak menyurutkan minat wisatawan untuk menikmati indahnya pemandangan dan menyusuri Candi Arjuna. Tujuannya mau mencari embun es. Embun es ya. Buat sekarang suhunya lagi memasuki musim dingin dan puncaknya itu nanti bulan Agustus. Tapi bulan ini emang lagi dingin banget ya Kak ya? Lagi dingin banget daripada bulan-bulan sebelumnya ya? Iya. Fenomena embun salju di Dieng ini biasa muncul pada bulan Juli hingga Agustus akibat anomali cuaca. Uniknya, kemunculan embun es hanya ada di sekitar Komplek Candi Arjuna mulai jam 3 hingga 6 pagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sebuah lembah di Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menghadirkan uniknya fenomena alam bias cahaya seperti pelangi yang ada di kawasan air terjun. Bahkan pemirsa, jika beruntung, pengunjung ini bisa melihat secara langsung kemunculan kawanan monyet ekor panjang. Kita lihat berikut ini. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi. Air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Jawa Barat. Berada di areal seluas lebih dari 25 hektar, di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut, pengunjung dianjurkan dalam kondisi fit. Karena selain akan menempuh jalan setapak, menuruni ratusan anak tangga, kawasan ini juga memiliki suhu udara cukup dingin yang berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Di tengah perjalanan menuju curug, pengunjung bisa beristirahat di shelter untuk berfoto atau sekedar melepas lelah sambil menikmati pemandangan indah. Suara deru air terjun yang terdengar seperti menggoda pengunjung untuk terus mendekat dan meneruskan perjalanan hingga ke lokasi. Meski perjalanan cukup melelahkan, namun semuanya akan terbayar dengan sejuknya air terjun dan keindahan alam di sekelilingnya. Pengen refreshing dan kebetulan juga lagi di Bandung terus ketemu yang alam-alam gini bikin kita releasing stress gitu. Dan kalau kesini suasananya juga seru banget ya kayak tadi tangganya lumayan terjal tapi sampai sini juga semuanya kebayarkan karena dingin, mantap juga pemandangannya. Curug Pelangi berasal dari air sungai yang berhulu di Situ Lembang dan mengalir ke kota Cimahi. Curug Pelangi juga memiliki keunikan yang bisa dijumpai pada waktu tertentu, yakni fenomena alam bias cahaya menyerupai pelangi saat tersorot cahaya matahari. Dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat langsung kemunculan kawanan monyet ekor panjang. Walaupun lokasinya dekat dengan jalan atau jalan raya ya bisa dibilang jalan raya, kita bisa menikmati suasana alam yang masih sangat asri di sini. Seperti yang bisa didengar sekarang ada suara-suara hewan-hewan gitu ya. Terus ada juga di sini bisa melihat ada burung. Waktu terbaik berkunjung ke Curug Pelangi adalah pagi menjelang siang. Karena saat itulah keindahan air terjun Curug Pelangi akan terlihat jelas. Dan jangan lupa siapkan uang Rp20.000 bagi wisatawan lokal atau Rp25.000 bagi wisatawan mancanegara untuk membayar tiket masuk ke wisata alam Curug Pelangi ini. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Desa Wisata Lok Rukam Aceh Selatan Provinsi Aceh menyuguhkan eksotisme pantai pasir putih yang mempesona. Menariknya, selain bisa berwisata pantai, pengunjung juga bisa menikmati beragam sajian kuliner lobster khas pesisir yang diracik dengan bumbu istimewa. Pesona alam negeri Desa Wisata Lok Rukam begitu mempesona. Terletak di Teluk Samudra Hindia di Kecamatan Tabak Tuan, Aceh Selatan, desa wisata ini menyuguhkan eksotisme pantai pasir putih yang menakjubkan. Berhadapan langsung dengan lembah gugusan Bukit Barisan, keistimewaan dari Desa Wisata Lok Rukam di sini, pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas pesisirnya yang istimewa. Salah satu hidangan favorit di sini adalah lobster yang diracik menggunakan rempah otentik khas Aceh. Keistimewaan lobster di tempat ini selain fresh diolah dari hasil laut, memiliki rasa gurih dengan daging lembut yang membuat sajian ini banyak diburu para wisatawan. Uniknya lagi, tempat ini juga menyajikan sate gurita, sate lolak, hingga beragam kuliner seafood lainnya. Suasana teduh dengan angin sejuk di pinggir pantai ditambah suara deburan ombak menambah atmosfer yang berbeda. Nasi seafood khas Lok Rukam, khususnya lobster. Nah, kenapa nih aku suka banget sama lobster? Selain dagingnya tuh yang gak alot, harganya juga affordable banget loh. Jadi kalian yang mau wisata ke Aceh Selatan wajib kesini. Dan sekaligus juga kalian bisa melihat panorama yang bagus banget, pantai alam di sini. Oke, jangan lupa datang. Untuk menuju Desa Wisata Lok Rukam, Anda hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Nah, ada baiknya Anda perlu memilih cuaca cerah agar bisa menikmati momen sunset yang mengagumkan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, it's their Ivan iNews melaporkan.